Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tekuk kolom. Pengertian tekuk kolom yaitu kolom sendiri merupakan suatu batang langsing yang dikenai tekanan aksial biasa. Terminologi kolom biasanya digunakan untuk menyatakan suatu batang vertikal. Keruntuhan pada suatu kolom biasa terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral dari suatu batang. Biasanya kasus ini terjadi pada kondisi elastis maupun plastis. Sebagai perbandingannya, yang harus dicatat bahwa keruntuhan suatu balok pendek terjadi karena kelelahan bahan. Tekukan dan juga keruntuhan suatu kolom dapat terjadi walaupun tegangan maksimum pada balok lebih rendah dari titik lemah bahan. Apabila portal diberi gaya aksial tekan pada kolom, di mana beban tersebut diletakkan di titik berat kolom sehingga telah terjadi momen eksentris M sama dengan P dikali E. Berikut merupakan ilustrasi dari beban P sebelum ditekuk dan beban P saat mulai menekuk. Untuk persamaan diferensial untuk tekuk kolom, persamaan momen lentur, rumusnya ELV kuadrat sama dengan M, kesetimbangan untuk momen M plus PV sama dengan 0 atau M sama dengan min PV. M min P min V sama dengan 0, ELV plus PV sama dengan 0. Kemudian untuk solusi persamaan diferensialnya K kuadrat sama dengan P per L atau K sama dengan akar P per I. Kemudian ada tekuk elastis dan tekuk inelastis. Yang pertama, tekuk elastis. Tekuk elastis ini terjadi pada kolom langsing. Kolom langsing itu merupakan kolom yang memiliki kelangsingan lebih besar dari kelangsingan batas. Tekuk elastis dapat dinyatakan dapat dikatakan sebagai tegangan yang terjadi pada seluruh penampang yang masih dalam keadaan elastis. Besarnya tekuk FK pada perhitungan dan percobaan elastis biasa disimbolkan dengan rumus FK sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali I min per LK kuadrat, di mana E merupakan modus elastisitas, I min merupakan momen inersia penampang minimum, LK merupakan panjang lekuk, FK merupakan beban tekuk, dan LK merupakan perkalian dari faktor pemasangan dan panjang batang yang bebas. Selanjutnya yaitu tekuk inelastis. Nah, di dalam struktur nyata, kolom-kolom itu biasanya mengalami tekuk dalam keadaan sebagian penampang elastis, sebagian lagi tidak elastis. Nah, tekuk batang pada keadaan ini dinamakan tekuk tidak elastis atau inelastic buckling. Kondisi tekuk inelastis ini adalah kondisi di mana angka kelangsingan kolom baja sebagai suatu elemen struktur yang ditinjau K min 1 per R adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan angka kelangsingan kritisnya. Banyak sekali teori inelastis, salah satu di antaranya yaitu tangan modulus, teori yang dikemukakan oleh Engeser, Salmon, dan Johnson 1992, yaitu tegangan kritis kolom dinyatakan dengan persamaan FCR sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali T per KL per R kuadrat, di mana ET merupakan modulus tangan yang nilainya berubah-ubah dan lebih kecil dari modulus elastis. Kemudian modulus tangan diperoleh dengan persamaan L per R sama dengan Pi akar ET per tegangan. Selanjutnya yaitu beban kritis. Beban kritis kolom merupakan peralihan kondisi stabil dan kondisi tidak stabil yang terjadi pada gaya aksial khusus. Biasanya beban kritis ini dinotasikan dengan PCR, rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom, disebut kelangsingan kolom, atau biasa disimbolkan dengan L per R, dan tidak berdimensi. Jika suatu kolom panjang yang mempunyai luas penampang tetap ditumpu di kedua ujungnya dan ditekai tekanan aksial, beban kritis kolom langsing panjang yang akan menyebabkan terjadinya tekukan dinyatakan dengan
rumus PCR sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali I per L kuadrat, atau PCR sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali I per KL kuadrat. Di mana E merupakan modulus elastisitas, I merupakan momen luasan minimum penampang melintang terhadap sumbu yang melalui titik berat, L adalah panjang kolom, dan KL adalah panjang efektif kolom yang tergantung pada koefisien tekuk K. Yang selanjutnya yaitu panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Di sini ada gambar ilustrasi pada kolom sendi-sendi, kolom jepit bebas, kemudian ada kolom jepit-jepit, dan juga kolom jepit sendi. Nah, untuk penerapan soalnya, berikut ini merupakan kolom jepit bebas, yaitu suatu batang kayu 8/2 dengan tinggi 1,5 meter. Kayu tersebut mempunyai modulus elastisitas lentur 26.000 MPa. Kemudian yang ditanyakan beban kritis tiang dan tegangan kritis yang terjadi. Langkah pertama yaitu kita tulis apa yang sudah diketahui, kemudian mencari PCR-nya dengan rumus P kuadrat dikali E dikali I per L kuadrat. Hasilnya ditemukan 1313,841 Newton. Kemudian tegangan CR-nya ditemukan 136,86 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu dalam kondisi ujungnya sendi-sendi. Berikut ilustrasi soalnya, kemudian langkah-langkahnya sama, kita mencari PCR. Di sini ada catatan bahwa momen inersia lingkaran yaitu 1/4 pi R pangkat 4. Kemudian mencari A, kemudian mencari FCR, dan didapatkan hasil jari-jarinya yaitu 6,974 cm. Kemudian yang selanjutnya yaitu balok dengan tumpuan jepit-jepit. Yang ditanyakan besar PCR dan tegangan kritisnya. Kemudian langkah pertamanya sama, kita mencari PCR dan juga FCR. Rumusnya P per A dan didapatkan 205,41 kg per cm kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu soal berbentuk kolom dengan berbentuk bujur sangkar dengan peletakan tumpuan jepit dan sendi. Kemudian yang ditanyakan yaitu lebar dari kolom tersebut. Langkah pertama kita mencari FCR-nya dulu, kemudian setelah diketahui hasilnya B sama dengan 6,04 cm. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.